laporan arus kas. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Karmila dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laporan arus kas. Laporan arus kas bisa diartikan sebagai laporan keuangan yang melaporkan penerimaan kas, perubahan kas bersih, dan pembayaran kas yang berasal dari kegiatan, yaitu kegiatan kooperasi, investasi, dan kegiatan pendanaan dalam kurun waktu satu periode. Menurut Harahap, laporan arus kas memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Kedua, menurut Radion, laporan arus kas adalah suatu laporan arus kas tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, serta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Baiklah, sampai di sini akan dilanjutkan kepada teman-teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asya. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang tujuan laporan arus kas. Jadi, menurut Rudianto, tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi, tujuan utama dari laporan arus kas ialah memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan dengan ditambahkan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas harus memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran pada suatu unit usaha dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dimiliki perusahaan untuk dipakai untuk investasi dan kegiatan operasional perusahaan yang dibutuhkan kapanpun. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nur Fadila dari kelompok 5. Kali ini saya ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu tentang mengenai kegunaan laporan arus kas. Kesimpulan yang saya ambil kali ini yaitu tentang menurut Yusuf, laporan arus kas yaitu melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi yang tercantum dalam laporan arus kas akan membantu investor, kreditor, dan pihak-pihak lain dalam menilai, yaitu yang pertama yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Investor dapat membuat prediksi tentang jumlah, saat, dan ketidakpastian kas yang akan datang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh data berbasis aktual dengan mempelajari hubungan pos-pos dalam laporan arus keuangan. Yang kedua yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan membayar kewajibannya. Apabila di dalam suatu perusahaan tidak memiliki kas yang mencukupi, maka perusahaan tersebut tidak dapat membayar gaji pegawainya dan membayar hutang atau membayar dividen. Yang ketiga yaitu tentang alasan terjadinya perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Laba bersih memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan. Yang terakhir yaitu yang keempat yang berasal dari transaksi kas untuk investasi dan pendanaan selama periode laporan. Mempelajari transaksi investasi dan pendanaan perusahaan. Pembacaan laporan keuangan akan dapat lebih dimengerti mengapa aset dan kewajiban berubah selama periode laporan.
Mungkin kali itu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yadriana dari kelas akuntansi 18G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian arus kas. Menurut Joseph tahun 2011, laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pengeluaran kas menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang menimbulkan pendapatan dan beban. Menurut International Federation Accountants dalam SAK etap tahun 2013, arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas. Arus kas operasi pada umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Menurut Darsono dan Ashari tahun 2005, aktivitas operasi adalah aktivitas pendapatan utama perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya aktivitas investasi, di mana menurut International Federation Accountants dalam SAK etap tahun 2013, arus kas dari investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya alam yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Kemudian menurut Joseph tahun 2011, arus kas yang berasal dari aktivitas investasi meliputi pembelian, penjualan investasi dan aset tetap, serta pemberian pinjaman dan penerimaan pelunasan pinjaman. Sedangkan menurut Darsono dan Ashari pada tahun 2005, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Sedangkan menurut International Federation Accountants dalam SAK etap tahun 2013, arus kas dalam aktivitas pendanaan meliputi yang pertama penerimaan kas dan penerbitan saham atau efek entitas lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menembus saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari penerbitan pinjaman wesel dan pinjaman jangka panjang atau jangka pendek lainnya. Yang keempat, pelunasan pinjaman, dan yang terakhir, pembayaran kas dan lese untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Yang terakhir, aktivitas pendanaan, di mana menurut Joseph tahun 2011, aktivitas pendanaan meliputi mendapatkan kas dari penerbitan surat utang. Yang kedua, mendapatkan kas dari pemegang saham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Miratul dari kelas akuntansi 18G dengan NIM 10573112858. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, di mana materinya yaitu penyusunan laporan arus kas dan metode penyusunan laporan arus kas. Nah, di sini penyusunan laporan arus kas terbagi menjadi 3 menurut Yusuf tahun 2011. Yang pertama, neraca komparatif, yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan, dan yang terakhir, informasi tambahan. Neraca komparatif, informasi dalam neraca komparatif atau neraca yang diperbandingkan, menunjukkan jumlah perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dari awal periode hingga akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Informasi dalam laporan ini membantu dalam menentukan jumlah kas yang diperoleh atau digunakan dalam operasi selama setahun yang bersangkutan. Yang terakhir, informasi tambahan. Informasi ini merupakan data transaksi yang digunakan selama periode yang bersangkutan. Nah, itu tadi penyusunan laporan arus kas menurut Yusuf tahun 2011. Adapun metodenya terbagi juga menjadi 2 menurut Rudianto tahun 2012. Metode langsung metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yang dimana dimaksud metode penyusunan laporan arus kas, di mana dirincikan arus masuk kas dari aktivitas-aktivitas operasi dan arus keluar kas dari aktivitas-aktivitas operasi. Metode langsung menghitung saldo kas operasi melalui selisih antara kas masuk
dari pendapatan usaha dan kas keluar untuk beban usaha perusahaan. Metode tidak langsung yang dimana dimaksud adalah metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan arus kas. Metode ini metode yang dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.